Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabillahi al-karim wa billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta izinnya kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Riyadhus Shalihin, dalam rangka kita untuk melaksanakan ibadah salat Isya tarawih insyaallah itu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan pada kita yang tentunya kita sampai detik ini tidak mampu untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia terbaik, teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat sekalian. Tentunya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan syafaat uzmah nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin shaimin shaimat rahimakumullah. Pada malam ini kita berada di malam yang ke-22 dari bulan Ramadan kita, atau dengan kata lain kita melaksanakan 21 hari ibadah puasa di sehari. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai detik ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya aktivitas sedekah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang-orang yang merupakan harta, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, wal kazimin al-ghaiz, dan mereka yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berkebaikan. Ayat ini mengandung arti bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kita berbuat yang terbaik. Terutama kita menginfakkan harta kita, menginfakkan rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita. Baik kita dalam keadaan lapang diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berilah infak yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Kalaupun sebaliknya kita hanya diberi rezeki sekadar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam artian kita belum diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kita berharap bahwa kita mau berinfak, baru mau bersedekah ketika kita lakukan, ketika kita berjaya, sementara kita yang saat ini Allah berikan nikmat itu harus segera kita lakukan. Supaya apa? Supaya infak dan sedekah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim."
Umpama orang-orang yang melakukan harta dari Allah ibarat sebacaan pohon yang terdiri dari beberapa ranting dan setiap ranting itu menghasilkan 10 biji, 100 biji, bahkan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki. Jadi pahala orang-orang yang berinfak di bulan suci Ramadan ini sampai 700 kali lipat. Masyaallah. Sayang dan sayang sekali di bulan hanya 1 bulan selama 1 tahun ini kita sia-siakan. Ada orang berinfak itu menunggu setelah Ramadan, menunggu ada rezeki. Umpamanya ada anak-anak di sini menginfakkan rezekinya, menginfakkan rezeki dari orang tuanya, mungkin saja umpamanya 5.000 rupiah. Tidak apa-apa, ya, karena sesuai kemampuan anak-anak. Anak-anak harus dilatih dan dididik supaya kelak nanti dewasa terbiasa dengan melakukan infak dan sedekah. Kata-kata infak itu umum di dalam masyarakat kita. Makanya kalau kita masuk masjid, dimanapun kita berada, ada tulisan kota infak dan sedekah. Artinya sengaja maupun tidak sengaja kita berinfak di situ. Kenapa? Karena itu Allah. Ya. Kalau kita berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Rasulullah SAW adalah orang paling gemar bersedekah. Bahkan di bulan Ramadan ini lebih semangat Rasulullah SAW bersedekah. Kenapa? Karena janji Allah pahalanya yang berlipat-lipat ganda. Orang yang bersedekah ini nanti di alam kubur, Pak, ya, sudah merasa mati belum kan? Di alam kubur nanti orang yang bersedekah ini akan menjadi penerang kubur. Menjadi penerang di alam kubur nanti. Jangan setelah mati kalau mau kita kembali ke dunia untuk bersedekah. Jadi Bapak jangan takut untuk bersedekah. Kecil besar Allah catat. Sebanyak itu ya ikhlas. Ada orang bersedekah 2 juta rupiah atas nama bla. Tolong catat ya. Ikhlas tidak juga. Nah, jadi ria. Orang yang ria ini akan gugur pahalanya. Ya. Sebesar apapun dia bersedekah, kalau dia ingin pamer, ingin disebut nama sebagai orang dermawan, gugur pahalanya. Umpamanya ibu bersedekah kepada seseorang pemulung, umpamanya. Datanglah pemulung rumah kita minta sedekah. Tapi ibu sebelum kasih sedekah, ibu ngomel panjang lebar, hampir 5 meter. Tapi ujung endingnya ibu tetap kasih duit. Tetap ibu beri seberapa uang yang diminta oleh pemulung tadi umpamanya. Itu gugur. Kenapa? Karena menyakiti hati orang yang menerima. Jadi kalau kita mau berinfak, jangan kita panjang lebar. Saudara ini tak pertolongan. Saya lebih buku biaya sekolah pendidikan anak saya, istri anak saya berlunas. Kalau melihat anak saya dari situ ujian, panjang lebar komentar. Makanya nabung, simpan duit, sisihkan duit. Jangan kita anak-anak mau ujian baru cari duit. Ya kalau teman-teman kalau nanti 200.000 rupiah. Kalau kita menolong orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dan dia butuh pertolongan kita, dan kita ikhlas menolongnya, pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena kita menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Ada saudara kita kelaparan, butuh sesuatu, perutnya agak terganjal. Belum pasangannya dalam rumah kita ada makan dengan atau semacam roti sebagainya kita beri. Atau kita hausan dalam perjalanan kita beri. Ibu pernah nggak yang namanya ojol sering mengantarkan makanan atau barang-barang rumah kita? Sering kan?
Dia jauh-jauh datang mengantarkan barang kita. Sampai rumah tok. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi kita. Pernah pikiran kita betapa lelahnya dia muter-muter jalan. Yumbo, apa saja kita siapkan satu gelas aqua atau satu botol aqua sebagai ucapan terima kasih tidak mengantarkan barang ke rumah kita. Kita siapkan betul. Nanti kalau ada orang untuk mau ojek kan rumah jauh kasih air minum. Setelah kita bayar, kasih. Anggap saja itu sedekah kita kepada tukang ojol. Mereka tidak mengharap air minum, tapi kita beri. Betapa bahagianya dia. Kalau mengantar barang kita itu jauh-jauh, kepanasan, hujanan, kita kasih satu botol aqua kecil. Wah, bahagianya dia. Bahkan berucap kata-kata terima kasih, walaupun kita tidak mengharapkan terima kasih dari tukang ojol, tapi nilai pahalanya luar biasa. Itulah dikisahkan oleh seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW di masanya, itu namanya Sa'ban. Ketika dia mau datang ke masjid, ada orang kelaparan, sakit perut, mungkin perutnya sangat kerombongan. Dan Sa'ban waktu itu punya roti. Lalu dibelah potong dua roti itu, diberikan kepada sebagian tukang orang yang berada di teras masjid yang kelaparan tadi, dan sebagian dia yang makan. Di dalam kesempatan Sa'ban pun melihat ada orang yang sangat ketinggian datang ke masjid ketika hujan deras. Sa'ban memakai dua baju dalam dan baju yang keluar. Dikasihnya satu bajunya kepada tukang orang yang sedang teras masjid tersebut. Sampai ada orang itu menuju orang. Sa'ban itu adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid, datang ke masjid. Tapi kisah Rasulullah tahu ini Sa'ban. Orang yang berada sholat paling pojok kanan, tidak berubah tempatnya. Apal betul Rasulullah SAW ini. Berapa hari tidak ke Sa'ban tidak kelihatan, tidak tampak di mata Rasulullah SAW. Ditanya, mana saudara kita Sa'ban? Usut punya usut, diutuslah oleh Rasulullah SAW sahabat datang ke rumah Sa'ban. Rumah tidak begitu dekat, jauh sekali. Lalu dikabarkan, ya Rasulullah, rumah Sa'ban sangat jauh. Baiklah, bersama-sama ke rumah Sa'ban. Lalu akan terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah oleh orang dari rumah itu, istrinya Sa'ban. Dia bertanya, bagaimana kabar Sa'ban? Apa jawab istrinya? Sa'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Sudah wafat ya Rasulullah. Namun aku tidak tahu aku ucapan tiga kata yang dikeluarkan dari Sa'ban. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lebih baru? Dan kenapa tidak lebih jauh? Rasulullah tidak mungkin kata-kata Sa'ban ketika dia mau meninggal. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, wahai istrinya Sa'ban, mengapa tidak semuanya? Artinya, sebagian roti yang dia berikan kepada orang yang kelaparan tadi, pahalanya luar biasa. Kata sahabat, kenapa tidak semuanya aku kasihkan kepada mereka? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Ketika salah seorang kedinginan tidak punya, tidak bisa menutupi badannya dari kedinginan tersebut, diberikan Sa'ban baju bekasnya. Apa terjadi? Baju bekas yang dipakai oleh orang-orang yang soleh, pahalanya luar biasa. Kenapa tidak baju baru saya berikan? Kenapa tidak baju lebih baru aku berikan kepada seorang tersebut? Baju yang bekas saja pahalanya luar biasa, apalagi baju baru ketika dipakai untuk ibadah, luar biasa maksudnya. Yang terakhir, kenapa tidak lebih jauh? Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimahullah, rumah kita tidak jauh dari masjid, tidak butuh kendaraan dari masjid, hanya beberapa menit kita datang untuk menuju masjid, tapi kita masih berat datang ke masjid. Sa'ban rumahnya jauh sekali, 1 sampai 2 kilo rumah, tapi dia luar biasa. Artinya apa? Kenapa tidak lebih jauh waktu ibadah? Karena semakin jauh kita melangkah, semakin banyak pahala kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah zaman canggih, Pak. Orang di mana dia sholat, dia datang meskipun tidak pulang
dengan kaki dia menggunakan kendaraan. Fasilitas kendaraan yang digunakan itu akan menjadi sanksi. Kita tahu kita kendaraan itu bawa penuntung bagaimana Pak? Betul-betul di sana tetapi betul-betul itu kendaraan kita. Kendaraan kita pun akan menjadi sanksi. Nanti dia omongnya ternyata kita gunakan transportasi kendaraan kita, mobil kita gunakan. Tidak ada halangan kepada orang datang ke masjid. Hujan, panas, kepanasan, keluarkan alfa masjid. Jangan takut. Kendaraan kita gunakan untuk ibadah, bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan sesuatu bahwa kita statusnya lebih tinggi dari orang lain. Tapi kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, Masya Allah. Semakin kita diberi nikmat yang menunjukkan kepada Allah, kalau kita gunakan untuk beribadah dan lebih kita meningkatkan impakkan sedekah kita, itu luar biasa. Kenapa? Harta kita ini adalah titipan Allah. Kaya itu titipan Allah. Kita belum kaya pun titipan Allah. Bagaimana kita menikmati itu semua? Kata orang kaya, kata orang miskin, banyak bapak-bapak kaya ya, punya enak, lucu. Tapi sebaliknya, orang kaya pun berkata demikian. Enaknya bapak itu yang hidup dua pohon. Dibuat di atas tempat, nyaman, tidak akan ganggu. Coba bayangkan, ada nggak orang-orang kaya mau tidur di bawah pohon? Ada nggak tidur? Nggak mau, gengsi. Tapi itulah hebatnya. Kedudukan kita orang kaya akan terangkan harkat dan derajatnya Allah SWT apabila dia mau berbagi. Untuk apa kita sholat banyak, untuk apa kita baca Quran banyak, untuk apa kita pergi haji berkali-kali, tapi kita tidak peduli ada orang yang kelaparan. Tidak mau kita bersedekah berinfak karena ada orang yang kelaparan. Itu bisa disebut oleh Allah SWT. Kita ibadah bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ibadah, hasil ibadah kita adalah menampakkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.